Sobat Wisata, kembali lagi nih sama aku Eva Gustiana di podcast Tourism Vibes Mula Berkelana. Nah, kali ini aku nggak akan sendirian lagi nih karena aku di sini akan memberikan informasi yang akurat dan no fake. Nah, kalau kemarin kita berbincang dengan mahasiswa, sekarang kita akan langsung berbincang kepada dosen pariwisatanya. Langsung kita panggil saja Bapak Aji Wicaksono. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Nah, sekarang kita sudah duduk bersama Bapak Aji Wicaksono yang kebetulan beliau adalah seorang dosen pengampu di Prodi Pariwisata ini. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Gimana Pak, kabarnya sehat? Alhamdulillah baik. Siap Eva? Siap sekali Bapak. Nah, kebetulan Bapak Aji Wicaksono ini adalah seorang dosen yang punya gelar dan lulusan dari perhotelan juga. Benar Bapak seperti itu? Apakah kita langsung aja Pak? Gimana Pak? Bisa kita langsung mulai? Silakan. Siap. Nah, apa sih Pak korelasi perhotelan dan pariwisata itu adalah satu hal yang korelasi yang berhubungan atau bukan Pak? Sebenarnya kan kalau kita berbicara pariwisata itu kan ilmu yang sangat luas ya, multidisiplin. Jadi bisa masuk ke berbagai macam disiplin ilmu. Nah, kalau kita fokus lagi ke perhotelan ini bagian dari pariwisata itu sendiri. Kita bisa ngomongin perhotelan, kita bisa ngomongin tour, kita bisa ngomongin lagi nanti bisa wisata, bisa destinasi yang lain. Seperti itu. Jadi, at least perhotelan itu salah satu bagian komponen dari pariwisata itu sendiri. Jadi perhotelan itu masuk ke dalam lingkup pariwisata ya teman-teman. Betul begitu Pak Aji? Oke. Mari kita lanjut. Nah, banyak banget nih yang bilang katanya emang kalau misalkan masuk pariwisata tuh emang harus punya basicnya nih Pak. Harus dari SMA pariwisata gitu. Benar atau enggak tuh Pak? Enggak sih. Justru tadi kembali pariwisata kan multidisiplin ilmu. Jadi kita mau berangkat dari jurusan atau SMA, entah IPA, IPS, bahasa, SMK, entah perhotelan, apalagi ada teknik, ada apa, itu semua bisa masuk. Kita mulai semua dari nol. Karena kembali lagi pariwisata ilmu multidisiplin. Ketika kita punya niat, kita bisa belajar itu pariwisata. Seperti itu. Dengar ya adik-adik. Jadi masuk pariwisata tuh bukan harus dari basicnya pariwisata, tapi juga bisa dari IPA, IPS, dan teman-teman kita di sini pun juga punya banyak banget yang dari luar pariwisata. Ada yang dari IPA, IPS, SMA bahasa dan lain-lain seperti itu ya Pak. Benar Pak. Nah, Prodi pariwisata ini kan baru nih ya Pak ya. Ya. Kebetulan saya ingin bertanya nih Pak, metode apa sih yang dipelajari di sini? Metode pembelajaran kayak gimana dan kurikulumnya yang dibawa itu seperti apa Pak? Baik, oke. Jadi memang pertama kita pariwisata itu baru 2 tahun ya kurang lebih, dan kebetulan Mbak Eva kan angkatan pertama nih. Ya benar. Kakak kelas tertua lah, dan teman-teman yang lain itu dua kelas angkatan 23 itu angkatan pertama. Kemudian baru 2 tahun, dan dulu itu dibentuk dari teman-teman ilmu sosial, khususnya dari pendidikan sejarah. Makanya untuk prodi pariwisata itu masih di bawah Departemen Pendidikan Sejarah. Itu sejarah dulu ya. Jadi ada prosesnya seperti itu. Kemudian seperti biasa kita ketika proses perkuliahan yang dirasakan juga oleh Mbak Eva, bahwa perkuliahan kita sering kita berusaha untuk memberikan praktek. Jadi pariwisata atau apapun lah jenis ilmunya, tanpa praktek juga tidak akan mungkin mereka memiliki skill. Hanya teori itu akan susah. Jadi dengan fakta seperti itu kita berusaha memberikan praktek. Prakteknya apa? Ya ke lapangan. Entah nanti dalam bentuk penugasan, entah dalam bentuk UTS, UAS, dan segala macamnya. Kemudian kalau kita masuk kurikulum kita masih berbasis KKNI. Jadi kurikulum kita dibentuk itu sesuai dengan standar ketika kita nanti lulus dari prodi pariwisata, kita standar keilmuan kita sesuai dengan SKKNI. Seperti itu. Jadi kita masih pakai SKKNI. Mungkin ke depan apakah akan ada pengembangan, karena kita kalau sekarang kan ngetrennya OBE ya. Kurikulum output based ini saya kurang begitu ini, tapi intinya fokus pada lulusan, skill dari lulusan. Nah, ke depan apakah kita akan mengarah ke sana? Ya, kita tunggu saja. Itu dalam pembicaraan itu. Kebetulan Bapak ini kan seorang dosen ya Pak. Boleh dikasih tahu Pak, Bapak tuh memegang mata kuliah apa aja tuh Pak di prodi pariwisata ini? Baik, kebetulan semester ini saya megang 3 mata kuliah. 4 lah tepatnya sebenarnya. Jadi ada 1 mata MKU, yaitu
pendidikan karakter dan etika profesi itu MKU-nya. Kemudian untuk yang mata kuliah prodi itu ada pemasaran pariwisata sama interpretasi pariwisata. Kemudian yang terakhir itu sebenarnya ada KKL ya. KKL itu masuk ke mata kuliah, makanya tapi tidak ada memang proses. Nah ini kembali lagi tadi yang saya sampaikan bahwa KKL ini adalah tujuannya kita langsung terjun ke industri pariwisata. Jadi memang KKL ini tidak ada mata kuliah di kelas, semua di lapangan seperti itu, Mbak Eva. Gitu ya Pak. Dan di sini tuh mungkin masih banyak yang bingung kali ya Pak, yang pengen masuk pariwisata itu sebenarnya apa sih fokusnya pelajarannya tuh apa sih apa yang dipelajarin gitu? Apakah cuman jalan-jalan doang atau gimana gitu? Terus banyak yang ngira jalan-jalan doang Pak pariwisata Ya, Pak. ya pariwisata memang jalan-jalan sih. Ya Poinnya benar. memang jalan-jalan, tetapi jalan-jalan dengan ilmu. Nah ini yang membedakan antara jalan-jalannya orang yang non pariwisata sama yang pariwisata. Kalau jalan-jalan dengan ilmu tentu setiap momen yang kita entah kita rekam dengan otak sama yang kita foto itu tentu kita ada ilmu yang bisa kita dapat di dalamnya. Contohlah kita ke Malioboro. Kenapa di sana Kenapa di sana sekarang relatif lebih rapi? Pertanyaannya kan itu. Oh, ternyata dulu pedagang-pedagang yang di Selasar Malioboro dipindahkan ke teras Malioboro. Tujuannya untuk apa? Agar Malioboro menjadi sebuah destinasi, tidak lagi menjadi ajang jual beli. Jual belinya pindah ke teras Malioboro. Itu sesimpel itu, tapi kita butuh ilmu ternyata. Jadi memang dalam pariwisata ini selain kita jalan-jalan, kita juga harus bisa memahami setiap fenomena lah yang terjadi. Terus ya kalau kita fokusnya apa, karena kita di bawah Visipol secara fakultas dan juga di bawah pendidikan sejarah, kita tentunya fokusnya di budaya sih, budaya dan sosial. Jadi ya guys, jadi pariwisata itu bukan hanya jalan-jalan aja, tapi juga kita sambil mencari ilmu, mengobservasi kejadian pariwisata tersebut ya Pak ya. Nah, untuk selanjutnya nih Pak, tadi ngomongin KKL nih, sistem magang dan KKL-nya tuh gimana sih Pak? Pengen tahu saya Pak. Ya, jadi kalau KKL kan sudah dirasakan juga ya, Iya. kalau pada kawan-kawan bahwa KKL ini kan kita ada 2 kali di semester 3 dan semester 5. Nanti yang semester 3 kemarin KKL 1 sudah dilewati, kemudian nanti semester 5 kita ada KKL 2. Sistemnya sama, yang membedakan di prodi lain pun kita ada KKL ya. Pendidikan sejarah, geografi dan segala macamnya kita ada KKL. Tapi yang membedakan untuk yang di pariwisata, KKL-nya itu adalah dari oleh untuk kita. Jadi ketika dari prodi-prodi lain itu untuk KKL mereka harus istilahnya meng-hire atau minta tolong biro, kita handle semua sendiri. Ya, jadi mahasiswa kita libatkan semaksimal mungkin mulai dari tentu tujuan sudah yang menentukan prodi ya, tujuannya dengan beberapa pertimbangan. Nah, sisanya mulai dari nanti makan di mana, itinerary-nya, kemudian bis, tempat menginap, apalagi nanti biaya dan segala macam kita rembuk bersama. Sehingga nanti tidak ada saling berburuk sangka lah. Kalau hanya menerima beres, pariwisata jadi nothing, nggak ada feel-nya. Tapi kalau kita merencanakan sendiri, siapa tahu nanti ke depan ada calon-calon nih, bos-bos biro nih ke depan untuk mengusung itinerary seperti itu. Terus kalau untuk pembiayaannya nih Pak, pure dari kita sendiri atau ada pembiayaan dari prodi sendiri? KKL. Iya. Untuk KKL ada, jadi untuk memang bisa dikatakan sebagian besar memang dari mahasiswa sendiri ya untuk program KKL. Tapi ada subsidi dari fakultas, tepatnya bukan dari prodi ya, dari fakultas per orang sekian. Kemarin juga sudah kita soundingkan ya kemarin dan kemudian sepertinya juga sudah bisa diambil dari kemarin kita sudah berusaha menguruskan juga dari prodi untuk pencairan dari fakultas seperti itu. Jadi seperti itu ya Pak. Ya. Terus kalau untuk sistem magangnya tuh Pak, gimana Pak untuk angkatan-angkatan kita tuh kan bentar lagi bakalan magang tuh. Ya, jadi untuk magang ini kita harapkan nanti untuk teman-teman dari dari pariwisata ini mereka bisa magang, katakanlah ya, karena kita programnya kan sarjana ya, bukan diploma. Kalau diploma jelas nanti, tapi kalau sarjana tentunya lebih ke kebijakan pendidikan, kebijakan pariwisatanya. Terus di mana kita bisa dapatkan itu?
kita bisa dapatkan itu satu, itu di dinas, pasti itu ya. Mau dinas level kabupaten, mau level provinsi, itu monggo nanti kita komunikasikan nanti. Kemudian bisa juga di tempat-tempat yang mengandung pariwisata. Contoh, mau di hotel boleh, tapi bukan di ini ya, bukan di teknisnya ya, tapi nanti di back office, entah di bagian apa di back office, ataupun mungkin di biro perjalanan itu juga boleh, tapi bukan sebagai TL, tapi nanti mungkin sebagai penyusun itinerary, bagian keuangan dan segala macamnya. Jadi kemungkinan itu terbuka lebar, monggo mau dimana, bahkan di desa wisata pun bisa, asal mereka tetap memenuhi syarat yang sudah kita tentukan. Seperti itu. Berarti lebih ke manajemennya ya? Iya, Pak? kita Lebih ke lebih condong ke manajemennya. Oke, baik. Terus kalau misalkan untuk magang-magang gitu ada nggak sih kerjasama dari prodi sendiri, Pak? kalau magang sejauh ini, sejauh pengetahuan saya, kita sudah melakukan beberapa kerjasama, terutama dengan desa wisata. Terus kemudian dengan biru kita ada, tapi kemudian untuk dinas kita masih eh, dalam tanda kutip ya, itu bertumbuh pada kerjasama dari tingkat fakultas. Karena fakultas sendiri sudah mempunyai kerjasama dengan beberapa kabupaten, include di sana dinas pariwisata dan dinas-dinas yang lain. Nah, nanti kita tinggal komunikasi lebih lanjut untuk terkait pemagangan dari mahasiswa pariwisata. Oh, jadi seperti itu ya, guys. Iya. Nah, kalau magang itu nanti bakalan dari anak-anaknya sendiri atau ada dari dosennya, Pak? Maksudnya dicariin gitu untuk tempat magangnya. Monggo. Jadi kalau dari kami kita serahkan ke kalian. Kalian nyamannya gimana? Nggak enak dong kalau kita magang itu nggak sehari 2 hari loh. Jadi nggak enak institusi pendidikan. Entah ngajar, entah menjadi asisten guru dan segala macamnya. Tapi untuk pariwisata memang di semester atas. Seperti itu. Tapi kalau misalkan ada mahasiswa yang ingin magang sendiri dari semester 4 ini tuh bisa kan, Pak? Boleh, silakan. Kalau mau mencari pengalaman, kita nggak mau memutus effort dari mahasiswa. Kita hargai juga kalau memang sekiranya dia sudah merasa mampu dan punya peluang. Nah ini loh yang kita kadang nggak dimaksimalkan oleh mahasiswa, itu adalah peluang. Kadang kita melihatnya itu susah nih, ini saya besok aja deh nunggu teman dan segala macam. Padahal ada peluang tuh di depan. Magang itu jangan, kalau yang level yang semester awal itu mungkin bisa jadi volunteer kegiatan yang wisata. Contoh kan dalam waktu dekat ada Jogja. BJNC. Nah, BJNC apa tuh? Jogja Night Carnival apa gitu lah. Iya, benar. Nah, itu nanti itu bisa sebenarnya. Saya nggak tahu apakah ada yang ikut apa enggak nih. Kemarin saya mau nge-share di grup kok, kayaknya nanti terima kasih saja. Terus kalau untuk exchange ke luar negeri tuh, Pak, apakah dari prodi pariwisata itu memberikan kesempatan untuk mahasiswa yang ingin terbang ke luar negeri gitu, Pak? Pasti. Kita kemarin sudah membuat satu MOU dengan salah satu perguruan tinggi di Thailand. Kemarin juga sudah kan dari saya lupa dari mana, salah satunya dari Thailand. Itu kemarin sudah datang ke sini. Itu kalau di sini ya dekan sama asistennya itu juga dosen juga datang ke sini memberikan kuliah hukum kan kemarin. Nah itu nanti sekitar tahun depan akan ada gantian. Jadi ada beberapa mahasiswa dari sana nanti di sini. Dan nanti sebaliknya dari kita juga di sana. Tapi itu sistemnya penawaran. Jadi tidak semua harus ikut satu angkatan itu ikut semua, enggak. Kita tawarkan siapa yang mau, kita akan fasilitasi. Dan jelas kita sudah ada kerjasama. Berarti yang mau aja ya, teman-teman. Yeah. Yang mau aja. Terus kalau misalkan untuk mahasiswa yang exchange, kalau ini kan udah dari dekanat ya, Pak ya, pastinya programnya. Yeah. Kalau misalkan ada mahasiswa yang pengen sendiri gitu, Pak, apakah ada beasiswa tersendiri atau gimana gitu? Sejauh ini saya belum tahu kalau ada beasiswa sendiri. Apakah kemudian nanti akan diadakan apa tidak? Tapi sejauh ini saya belum mendengar adanya beasiswa terkait exchange mandiri. Karena memang exchange ini banyak pertimbangannya. Contoh, kita harus punya MOU dulu dengan perguruan tinggi yang mau kita tuju. Jadi nggak tiba-tiba kita datang ke sana, saya dari UNJ terus mau exchange, nggak. Kita ada proses sebelumnya. Setelah itu baru nanti
implementasi dari MOU ini apa? Apakah student exchange atau research collaboration? Kan macam-macam ya, seperti itu. Jadi memang mahasiswa pariwisata tuh emang bisa untuk exchange luar negeri apa ya. Terutama memang banyak sekali mahasiswa di UNI itu lebih milih exchange tuh ke Thailand. Tapi ada juga yang ke Korea, ada juga yang di Jepang. Nah, informasi selanjutnya teman-teman bisa cek di Instagramnya you.uni. Di situ adalah Instagram tentang exchange ke luar negeri. Di sana kalian bisa tanya-tanya banyak di sana ya buat teman-teman yang pengen exchange ke luar negeri. Terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir. Syarat lulus pariwisata, karena saya sendiri pun belum tahu ya Pak ya, karena saya juga angkatan pertama ya teman-teman. Jadi gimana tuh syarat lulusnya? Oke, jadi syarat lulus standar sih seperti pada perguruan tinggi yang lain, kita masih dengan IPK minimal 2,50. Jadi di bawah itu tidak bisa lulus. Ya, minimal 2,50. Jadi dicek ya IPK-nya berapa sekarang tuh. Kemudian kita ada syarat juga minimal menempuh 144 SKS. Kemudian ada juga protokol. Itu minimal, semoga saya tidak salah ya, itu 425 skornya. Nah, monggo ini ancang-ancang nih. Terkait TOEFL-nya ini diancang-ancang minimal 425 kalau saya nggak salah info. Itu 425. Kemudian tidak ada nilai E dan nilai D itu maksimal 10% dari total SKS. Jadi kalau tadi saya sampaikan bahwa maksimal kita kan menempuh 144 SKS. Jadi 10%-nya berapa itu? 14 kan? Iya. 14 katakanlah kita berasumsi setiap prodi itu setiap mata kuliah itu 2 SKS, berarti maksimal ada 7 mata kuliah dengan 2 SKS tapi ya, bukan yang 3 ya. 2 SKS itu nilai D. Wow. Jadi maksimal 10% nilai D. Wow. Terus kalau misalkan untuk kumlot nih Pak, IPK-nya berapa tuh kalau untuk kumlot pariwisata? Untuk kumlot kan memang kalau untuk sarjana dan sarjana terapan itu kan 3,50. 3,50 itu. Sedangkan untuk yang pasca itu 375 ke atas. Nah, kalau level kita kan level sarjana jadi 3,50 ke atas. Itu kumlot. Doain ya teman-teman, semoga saya bisa kumlot. Sekarang berapa sekarang? Waduh, masih aman, masih di atas 3,5, masih aman Pak, masih aman. Oke, begitulah teman-teman, ternyata perbincangan kali ini seru banget ya, karena saya sendiri pun baru tahu informasi-informasi terbarukan langsung dari Bapak dosen Pak Aji ini, yang keren ini. Nah, mungkin kita cukupkan ya Pak untuk episode kita yang kali ini. Cukup ya? Iya. Saya baru duduk ini. Karena waktunya juga sudah lebih dari yang diharuskan, jadi kita cukupkan saja untuk episode kita kali ini Pak. Terima kasih untuk teman-teman yang menonton, semoga informasi ini bisa memberikan informasi yang bagus untuk kalian, dan semoga teman-teman yang pengen daftar ke Prodi Pariwisata ini dengan nonton video ini bisa dapat informasi yang banyak tentang Prodi Pariwisata UNI. Jangan lupa untuk cek Instagram kita di Himapar _Universitas Negeri Yogyakarta. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih. Kita jargon dulu Pak. Kita jargon. Iya. Pariwisata mula berkelana. Oke. Gini ya? Iya gini. Dari sini ke sini. Okay. Pariwisata mula berkelana. Yeay.